Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita masuk ke dalam materi mengenai buah. Nah, buah itu ada terbagi menjadi dua, yaitu buah yang kering dan buah yang berdaging. Kita akan mempelajari membedakan masing-masing antara buah kering dan berdaging dan di antara buah berdaging tersebut. Nah, kita mulai dulu dari buah yang berdaging ya, karena ini buah yang kalian banyak kenal. Di sini sampelnya ada ketimun, kemudian ada pepaya, kemudian ada jeruk, ada apel, ada mangga, dan ada buah kelapa. Ini adalah contoh-contoh buah yang berdaging. Pertama kita mulai dulu dari mentimun ya. Nah, mentimun ini nanti kalian potong seperti ini ya, potong melintang. Mentimun ini disebut sebagai buah pepo. Apa itu buah pepo? Di dalamnya itu ya, dia memiliki banyak ruang sebenarnya, tapi batas antara ruang yang satu dengan ruang yang lain itu tidak jelas, sekatnya tidak jelas ya. Ini kan sebenarnya dia satu ruang. Nah, di dalam satu ruang itu dia bisa memiliki lebih dari satu biji. Nah, gimana dari ciri si buahnya? Ini memiliki kulit luar yang licin ya. Kemudian ini ada bagian dalamnya yang berupa daging, ini bisa kita makan. Oke, ini adalah buah pepo. Berikutnya adalah buah pepaya. Nah, buah pepaya ini disebut sebagai buah buni atau baka. Bagaimana ciri-ciri dari buah baka ini? Yaitu dia memiliki lapisan luar yang licin ya. Kemudian dia memiliki lapisan tengah yang berupa daging. Kemudian dia di dalamnya ada satu ruang di mana ini tempat bijinya, dan bijinya itu banyak ya. Nah, yang di tengahnya ini inilah yang disebut daging buah, dimana kita bisa memakan si buahnya ini. Oke, ini untuk pepaya. Berikutnya kita ke apel dulu ya. Apel ini disebut sebagai buah empulur atau pomum. Bagaimana ciri-ciri dari pomum ini? Dia juga memiliki lapisan luar yang tipis ya, dan sedikit licin, kemudian memiliki daging buah, dan di dalamnya itu memiliki ruang-ruang biji, di mana biasanya dalam satu ruang itu ada satu biji. Oke, ini untuk apel, buah pomum. Berikutnya untuk buah jeruk ya. Nah, nanti kalian potong jeruknya itu potong dari tengah ya, nanti akan terbentuk seperti ini. Oke, jeruk ini disebut sebagai buah tipe Hesperidium. Hesperidium ini memiliki 3 lapisan, yaitu lapisan luar yang licin ya, yang warna kuning ini, dan biasanya mengandung minyak atsiri, di mana lapisan luar ini disebut sebagai flavedo. Kemudian lapisan tengah itu yang berupa spons putih, ini disebut albedo. Kemudian lapisan dalam yang berupa ruang-ruang bersekat. Nah, kenapa makanya potong seperti ini? Agar kalian bisa melihat ruang-ruang sekatnya ini. Oke, ini adalah ruang-ruang yang bersekat. Ini sekatnya. Ini untuk jeruk Hesperidium. Ya, berikutnya kita masuk ke buah mangga dan buah kelapa. Buah mangga dan buah kelapa ini itu tipenya adalah sama, disebut sebagai tipe drupa. Nah, tipe drupa ini dia memiliki 3 lapisan. Nanti kita lihat ya yang membedakan antara si kelapa sama mangga seperti apa. Ini buah mangga secara utuh, nanti kalian belah seperti ini ya. Nah, ada 3 lapisan, yang mana ini ada lapisan luar, disebutnya exocarp yang kulitnya ini. Kemudian daging buahnya ini adalah mesocarp ya. Jadi yang kita makan itu mangga adalah mesocarp. Nah, ini lapisan yang dalamnya atau disebut sebagai endocarp. Oke. Jadi ini kan kalau kalian lihat di yang mengelilingi si biji ini ada lapisan ya, ini disebut endocarp. Nah, jadi kalau pada mangga yang kita makan apa? Mesocarp. Berikutnya
kelapa, ya. Nanti kalian kalau ambil cari buah kelapa, cari yang utuh seperti ini ya, yang masih kelihatan sabut kelapanya. Nah, nanti kita belah. Oke. Ini adalah lapisan mesokarp yang licin, eksokarp yang licin. Kemudian ini mesokarpnya adalah sabut kelapanya. Dan si tempurung kelapa ya, nanti kalau kalian sama ibu kalian coba dilihat ya saat ngebelah kelapa tuh mau bikin santan, ini ada satu lapisan yang keras yang batok kelapa itu adalah endokarp. Sedangkan yang buah kelapa yang kita makan itu adalah endosperm. Oke? Endosperm. Jadi mana yang membedakan? Walaupun dia sama-sama drupa. Kalau mangga kita makan adalah bagian mesokarp. Sedangkan kalau kelapa kalian nggak mungkin makan mesokarpnya, ya. Paling kalian pakai buat sikat gigi nih. Nah, yang kita makan pada kelapa apa? Endosperm. Oke? Ini untuk buah-buah yang berdaging. Sekarang kita pindah ke buah yang kering. Di sini ada 3 contoh buah. Ini disebut sebagai buah jarak. Kemudian ini adalah asam jawa. Kemudian ini kacang tanah, ya. Nah, buah jarak ini adalah termasuk namanya buah rekma atau berkendaga. Si jarak ini memiliki 3 ruang, ya. Kalau kalian lihat nih, 1, 2, 3. Nah, karena dia memiliki 3 ruang, maka si buah jarak ini disebut sebagai tipe Trichoccus. Sedangkan untuk asam jawa dan kacang tanah, ini dia tipenya sama, yaitu leguminosae atau polong-polongan. Nah, ciri khas dari si kacang ini dan asam jawa, mereka sebenarnya punya ruang, ya, tapi sekat antar ruangnya itu tidak jelas. Nah, kelihatan banget di kacang ya, kan nggak kelihatan nih sekatnya. Oke. Nah, ini jangan lupa kacang dan asam jawa masuk dalam leguminosae. Kemudian ini terakhir kita punya namanya buah pisang. Pisang ini adalah buah yang unik. Kenapa? Karena dia dihasilkan tanpa melalui pembuahan atau disebut sebagai partenokarpi. Oke, mungkin itu saja materi tentang buah. Silahkan dipelajari. Jangan lupa kalian harus mengetahui nama-nama latinnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.